Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proyek website kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Jasa Perawatan Hewan Berbasis Web. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Pertama, ada Rizky Fauzia, kedua Yesi Sulastri, Siti Nur Aida, Pika Ramdan, dan Mauki Adam. Oke, langsung saja. Latar belakang akan dijelaskan oleh Rizky Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzia dari kelas 12 4A28. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang latar belakang dibuatnya sistem informasi jasa perawatan hewan berbasis CI. Jadi, latar belakang kami membuat sistem ini adalah untuk mempermudah sekaligus memberi layanan lebih kepada konsumen, terutama yang memiliki hewan peliharaan di rumahnya. Karena melihat kondisi sekarang, ketika konsumen ingin mengirim hewannya ke pet shop atau ingin melakukan perawatan pada hewan, mereka harus datang ke pet shopnya langsung. Mereka harus menempuh jarak beberapa kilometer dari rumahnya. Mereka harus menghabiskan ongkos dan lain-lainnya. Maka dari itu, kami membuat sistem perancangan ini untuk mempermudah konsumen. Di antaranya dapat melakukan pemilihan jasa perawatan hewan melalui aplikasi. Jadi, konsumen tidak perlu datang ke tempat pet shopnya, melainkan bisa menghubungi tempat pet shopnya langsung dari aplikasi ini dan juga memilih perawatan-perawatan yang akan dilakukan beserta melihat daftar harganya, sehingga sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah dan juga memberi layanan lebih kepada konsumen. Selain itu, kami juga menawarkan sistem antar jemput hewan yang mana sampai saat ini sejauh yang kami lihat belum tersedia layanan seperti itu. Jadi masih mengharuskan konsumen untuk datang ke pet shopnya mengambil atau mengantar atau menjemput si hewan tersebut. Semoga dengan adanya sistem perancangan ini dan juga adanya web ini, kita dapat mempermudah dan memperlancar keperluan konsumen, terutama yang memiliki peliharaan hewan di rumahnya. Itu dia presentasi latar belakang dari proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab 1, yaitu poin permasalahan. Komputer adalah alat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Komputer juga dapat membantu pekerjaan manusia yang tergolong ringan sampai besar sehingga menjadi lebih mudah. Salah satunya dalam proses pelayanan jasa. Dalam pengerjaannya, pelayanan jasa biasanya masih menggunakan sistem manual. Contohnya seperti pelayanan jasa salon hewan atau grooming yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki hewan peliharaan. Karena memelihara hewan sudah banyak dilakukan dan bukan hal baru lagi. Banyak masyarakat yang memelihara hewan tanpa memikirkan konsekuensinya, salah satunya adalah perawatan. Kemudian poin deskripsi produk. Deskripsi singkat produk servis yang dari jasa perawatan hewan yang kami buat, yaitu yang pertama daftar hewan, yang kedua daftar perawatan, yang ketiga harga perawatan, yang keempat keterangan perawatan, yang kelima booking waktu dan tanggal, kemudian formulir pemesanan, yang ketujuh konfirmasi bayar, bisa COD atau transfer, kemudian antar jemput hewan. Poin selanjutnya yaitu keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dibuat oleh kami yaitu dari sisi pemilik perusahaan. Yang pertama, mempermudah dalam hal promosi untuk perusahaan. Yang kedua, pengolahan data akan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mempermudah pendataan hewan-hewan yang akan di-grooming. Yang keempat, mempermudah penjadwalan sehingga lebih teratur dan dalam pelayanannya. Kemudian mempermudah pengecekan laporan dan dokumen lainnya. Dari sisi customer, yaitu apabila akan melakukan perawatan hewan peliharaannya tidak perlu mendatangi pet shop. Kemudian mempermudah mendapatkan informasi apa saja layanan yang disediakan oleh pet shop tersebut. Kemudian dapat mengatur waktu kapan saja apabila akan melakukan perawatan untuk hewan peliharaannya. Poin selanjutnya yaitu deskripsi proyek. Yang pertama, tujuan proyek.
Tujuan proyek kami yaitu perencanaan proyek ini bertujuan untuk membangun sistem yang dapat mempermudah dalam proses pelayanan jasa, khususnya dalam pelayanan jasa usaha salam hewan. Kemudian poin selanjutnya, hasil yang diinginkan. Yang pertama, hasil yang diinginkan dari proyek kami yaitu mengeluarkan info jenis hewan yang bisa di-grooming di pet shop tersebut, mengeluarkan info jenis perawatan, harga setiap perawatan, dan keterangan dari setiap perawatan. Kemudian mengeluarkan sistem untuk membooking waktu dan tanggal, menampilkan formulir booking, menampilkan sistem pembayaran transfer dan COD. Kemudian poin selanjutnya yaitu jadwal. Proyek dikerjakan selama kurun waktu 109 hari, yaitu meliputi yang pertama merancang dan membangun sistem dan segala kegiatan pendukungnya. Kemudian yang kedua melakukan riset atau mencari situs pembanding selama kurun waktu tertentu. Kemudian yang ketiga melakukan diskusi selama dalam pengerjaan proyek. Poin selanjutnya yaitu estimasi atau perkiraan biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini diperkirakan sebesar 19 juta. Kemudian poin selanjutnya yaitu estimasi sumber daya yang diperlukan. Sumber daya secara global terdiri atas yang pertama sumber daya manusia, 5 orang anggota tim proyek, kemudian materi atau alat, laptop, infrastruktur pendukung proyek, kemudian poin selanjutnya yaitu perencanaan aktivitas secara global. Perencanaan aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Yang pertama yaitu analisa, dikerjakan selama 7 hari dan diperkirakan biayanya yaitu sebesar 2 juta. Kemudian yang kedua perencanaan sistem dikerjakan selama 14 hari, biayanya sekitar 1 juta. Kemudian desain web selama 7 hari, biayanya 2 juta. Kemudian pemrograman selama 60 hari, biayanya 10 juta. Dokumentasi selama 14 hari, yaitu 3 juta. Kemudian tambahan kerja plus diskusi dan lain-lain sekitar 7 hari, dan itu diperkirakan biayanya sekitar 1 juta. Total seluruhnya yaitu pengerjaannya selama 109 hari dan estimasi biayanya 19 juta. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yesi Sulastri. Lalu selanjutnya bab 2 tentang Project Report yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Yesi Sulastri. 2.1 Analisa Sistem Berjalan. Glory Pet Shop merupakan salah satu website yang menyediakan jasa perawatan hewan, penitipan hewan, dan penjualan produk. Glory Pet Shop menyediakan 2 jenis hewan, yaitu diantaranya kucing dan anjing. Pada prosedur sistem berjalan dalam website ini, pengguna bisa dengan bebas mengakses website Glory Pet Shop tanpa perlu login terlebih dahulu. Namun, bila pengguna ingin melakukan pemesanan, pengguna diwajibkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah pengguna melakukan pendaftaran, pengguna akan dikirim sebuah surel atau email oleh Glory Pet Shop untuk melakukan verifikasi akun, dan pengguna diwajibkan untuk mengisi verifikasi akun tersebut. Bila pengguna tidak mengisi verifikasi akun, pengguna tidak akan terdaftar ke dalam akun Glory Pet Shop meskipun sudah melakukan pendaftaran. Setelah melakukan verifikasi akun, pengguna akan langsung diarahkan ke dashboard akunnya sendiri dan sudah dapat melakukan pemesanan perawatan, penitipan, ataupun pembelian produk-produk hewan. Di menu Home, tersedia jenis hewan yang ingin dirawat dan pengguna dapat memilih salah satu di antara jenis hewan tersebut. Setelah pengguna memilih jenis hewan, pengguna akan diarahkan ke halaman berikutnya yang berisi daftar-daftar jenis perawatan beserta dengan berbagai macam harganya. Untuk memesan, pengguna harus memilih jenis perawatan dan mengklik pesan untuk melakukan pemesanan dan mengisi tanggal dan waktu. Untuk pembelian produk hewan, tersedia di menu Home bersama dengan jenis hewan. Setelah pengguna mengklik penjualan produk hewan,
pengguna akan diarahkan ke halaman pet shopping mall yang berbeda alamat web Glory Pet Shop. Lalu selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Pertama, analisa kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa saja yang akan dilakukan oleh sistem dan diantaranya sebagai berikut. 1. Sistem harus mampu menginput data jenis hewan dan jenis perawatan. Kedua, sistem harus mampu menginput data pelanggan dan admin. Ketiga, sistem harus mampu menampilkan data pelanggan dan data admin. Keempat, sistem harus mampu menampilkan data booking dan formulir. Kelima, sistem harus mampu menyimpan data yang diinput oleh user ataupun admin. Dan keenam, sistem harus mampu menampilkan daftar jenis hewan dan list daftar jenis perawatan. Yang kedua ada analisa kebutuhan non-fungsional. Pertama, Microsoft Windows 7 atau 10 sebagai sistem operasi. Kedua, ada XAMPP. Ketiga, Sublime Text. Keempat, Google Chrome sebagai web browser. Dan kelima, MySQL sebagai web database server. 3. Desain sistem. Ini ada A, desain basis data. Yang pertama ada IRD. IRD menjelaskan bahwa hubungan antar data dalam basis data yang terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi. Dan IRD yang ada pada sistem kami adalah sebagai berikut. Di sini entitasnya kami memiliki 7 entitas. Pertama ada customer, jenis hewan, perawatan, booking, formulir, konfirmasi pembayaran, dan admin. Nah, kita lihat. Customer dapat memilih jenis hewan dan jenis hewan memilih perawatan. Kemudian melakukan pemesanan booking. Selanjutnya, booking mengisi formulir, lalu melakukan konfirmasi pembayaran, dan admin nanti akan mengelola konfirmasi pembayaran, dan admin juga akan mengelola jenis hewan, admin akan mengelola perawatan. Untuk atribut customer terdiri dari email, nama, password, dan ID customer. Untuk atribut jenis hewan, ada ID hewan, jenis kelamin hewan. Untuk entitas perawatan, atributnya ada ID perawatan, keterangan, harga, jenis perawatan, dan ID hewan. Bisa kita lihat sendiri apa saja yang ada dalam entitas tersebut atributnya. Ini booking. Booking ada ID booking, nama customer, waktu, tanggal, ID perawatan, jenis perawatan, dan jenis hewan. Dan isinya adalah ID, booking, jenis. Bisa kita lihat. Dan untuk selanjutnya, kedua, ada use case diagram. Use case diagram yaitu menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang dibuat secara sederhana. Use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan tiap use case, namun hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Melalui use case diagram, kita dapat mengetahui fungsi-fungsi siapa saja yang ada pada sistem. Di sini ada use case diagram website kami. Kita lihat aktornya, kita memiliki 2 aktor, yaitu
user, dan admin. User dapat mengakses daftar, mengakses login, mencari perawatan, melakukan booking, mengisi formulir, melakukan konfirmasi pembayaran, dan melakukan logout. Dan untuk admin itu sendiri, admin dapat mengakses daftar, mengakses login, mengelola daftar hewan, dan mengelola daftar perawatan. Kita lihat. Ketiga, ada kelas diagram. Kelas diagram adalah UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Di sini ada 6 kelas, yaitu terdiri dari kelas customer, kelas jenis hewan, kelas perawatan, kelas booking, formulir, dan konfirmasi pembayaran. Mari kita lihat. Untuk atribut customer terdiri dari email, ID customer, nama, dan password. Dan untuk operasinya ada hapus dan tambah. Lalu di kelas jenis hewan, atributnya terdiri dari ID hewan, jenis kelamin hewan. Dan operasinya ada edit, hapus, dan tambah. Untuk kelas perawatan sendiri ada atributnya ada harga, ID hewan, ID perawatan, jenis perawatan, keterangan, dan operasinya ada edit, hapus, dan tambah. Untuk booking, kelas booking atributnya ada ID, booking, ID perawatan, jenis hewan, jenis perawatan, nama customer, tanggal, dan waktu. Untuk operasinya ada hapus dan tambah. Di sini ada jenis hewan menggunakan tipe datanya enum, jenis perawatan juga kami menggunakannya enum, lalu tanggal menggunakan date, dan waktu kami menggunakan time. Lalu untuk kelas diagram formulir, atributnya terdiri dari alamat, ID booking, ID formulir, jenis hewan, jenis perawatan, jenis kelamin customer, nama hewan, nomor telepon, dan operasinya ada hapus dan tambah. Sama dengan dengan kelas booking, jenis kelamin customer kami menggunakan enum, dan selebihnya ada varchar. Lalu selanjutnya ada kelas konfirmasi pembayaran. Untuk atributnya ada ID customer, ID formulir, ID konfirmasi bayar, jumlah bayar, nama customer, nomor rekening, dan tanggal. Untuk operasinya ada hapus dan tambah. Jadi kita lihat lagi untuk keterjelasannya. Silahkan. Ini adalah keempat, ada spesifikasi file, yaitu menjelaskan tentang file atau tabel yang berbentuk dari transformasi IRD atau file-file penunjang untuk web. File-file ini tersimpan pada nama database dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. Ini adalah spesifikasi file instansi dari website kami. Mari kita lihat. Untuk elemen data ID customer, akronimnya ada ID strip customer dan menggunakan tipe varchar, panjangnya itu 10 dan keterangannya itu adalah Oragen K. Ada ID admin, akronimnya ada ID strip admin, tipenya adalah integer, panjangnya adalah 10 dan keterangannya primary key. Untuk Oragen K ada ID hewan, ID perawatan, ID booking, dan ID formulir. Di sini kami menggunakan berbagai tipe data, yaitu menggunakan varchar, integer, ada enum. Enum itu untuk jenis hewan, jenis kelamin hewan, dan jenis kelamin customer. Lalu ada integer, text, dan date.
Selanjutnya, kelima ada struktur kode. Kode digunakan untuk mengklasifikasi data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat berupa kumpulan angka, huruf, dan karakter khusus. Berikut adalah struktur kode dari sistem yang kami gunakan. Bisa kita lihat juga struktur kode. Kode ID customer. Contohnya kami menggunakan C001 strip YSI. Untuk keterangannya itu YSI dari sini adalah untuk inisial nama customer. C001 angka itu untuk urutan customer saat daftar. Kita lihat di sini C itu sendiri adalah C customer, 001 adalah urutan daftar, dan YSI seperti yang tertera adalah untuk inisial nama customer. Lalu ada kode ID, contohnya hampir sama, A001RZP. A001 itu untuk urutan admin saat daftar, dan keterangannya ada A itu adalah admin, 001 urutan daftar, dan ini adalah masih sama inisial nama admin. Lalu kode ID jenis hewan, contohnya H01 strip KCG. KCG itu sendiri adalah inisial jenis hewan, H01 adalah urutan jenis hewan. Untuk inisial jenis hewan ada 3, yaitu KCG untuk kucing, KDG untuk anjing, KLI untuk kelinci, dan H itu adalah hewan, 01 adalah urutan jenis hewan. Bila 02 itu adalah untuk anjing, 03 itu untuk kelinci. Dan di sini ada kode ID perawatan. Contohnya, yang menggunakan P01 strip STL strip KCG. Untuk P01 adalah urutan jenis perawatan. KCG yaitu inisial jenis hewan, STL adalah inisial jenis perawatan. Di sini itu adalah untuk urutan jenis perawatan. Di sini adalah jenis perawatan. Di sini adalah jenis hewan. Untuk STL, ini jenis perawatannya ada berbagai macamnya, itu STL yaitu styling, FGM yaitu full grooming, TMJ treatment jamur, TMK adalah treatment kutu. Selanjutnya ada kode ID booking. Kami menggunakannya contohnya BK strip 1804 strip YSI. BK itu sendiri adalah inisial dari booking sendiri. Dan 1804 yaitu tanggal dan bulan pesan. YSI sama inisial nama customer. Di sini ada kode ID formulir, contohnya FM 1804 strip YSI. FM itu sendiri berinisial formulir 1808 sama tanggal dan bulan si pelanggan pesan. YSI itu inisial nama customer. Untuk kode ID konfirmasi pembayaran, contohnya kami menggunakan KFB 1804 YSI. KFB itu adalah inisial konfirmasi pembayaran. Di sini KFB konfirmasi pembayaran. 1804 adalah tanggal dan bulan pesan. YSI inisial nama customer. KFB inisial konfirmasi pembayaran, tanggal dan bulan, dan di sini adalah inisial nama customer. Bisa kita lihat dan 6. Activity diagram. Activity diagram adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Diagram activity menggambarkan kontrol secara garis besar. Untuk activity diagram, daftar user. Langkah pertama, user membuka laman web. Sudah membuka laman web, sistem akan
menampilkan laman web. Setelah sistem menampilkan laman web, user mengklik daftar. Setelah mengklik daftar, user akan dipandu untuk ditampilkan halaman daftar. Nah, di halaman daftar, user akan memasukkan data-data seperti username, email, password untuk daftar. Setelah berhasil, data user akan tersimpan di database, dan jika ada yang salah atau ada yang sudah terpakai datanya, akan menampilkan ke halaman daftar kembali. 2. Activity diagram login. Langkah pertama, user membuka laman web. Selanjutnya, sistem menampilkan laman web. Setelah sistem menampilkan laman web, user mengklik login. Setelah mengklik login, user memasukkan email dan password. Sistem dari situ akan membaca data tersebut. Jika salah, sistem akan menampilkan halaman login kembali, dan jika berhasil, sistem akan menampilkan halaman web yang baru. Yang ketiga, ada activity diagram user mengisi formulir. Langkah pertama dimulai dari sistem menampilkan formulir pemesanan, dan setelah itu user mengisi formulir pemesanan. Nah, setelah mengisi formulir pemesanan, sistem mengecek atau berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, sistem akan menampilkan formulir pemesanan kembali, dan jika berhasil, sistem akan menyimpan data di database. Yang keempat, ada activity diagram user untuk booking. Langkah pertama dimulai dari user. Pertama, memilih jenis hewan. Setelah memilih jenis hewan, sistem menampilkan laman jenis hewan, jenis perawatan hewan yang dipilih. Setelah menampilkan, user memilih jenis perawatan. Setelah memilih jenis perawatan, user memilih atau checklist perawatan yang diinginkan. Setelah memilih, user menentukan tanggal dan waktu pemesanan. Setelah menentukan tanggal dan waktu pemesanan, user mengklik atau pilih booking. Setelah pilih booking, data akan tersimpan di database. Kelima, ada activity diagram user konfirmasi bayar. Untuk langkah pertama, user mengklik konfirmasi bayar, dan sistem menampilkan form tagihan bayar. Setelah sistem menampilkan form tagihan bayar, user memilih metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, sistem menampilkan pilihan COD atau transfer. Jika pilihannya COD, data akan tersimpan di database. Jika tidak, akan menampilkan nomor rekening pet shop dan nomor WA untuk bukti pembayaran. Setelah sistem menampilkan nomor rekening, user melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, data tersimpan di database. Keenam, ada activity diagram admin kelola jenis hewan. Nah, langkah pertama, admin melakukan mengklik menu perawatan. Setelah mengklik menu perawatan, sistem akan menampilkan laman perawatan. Setelah menampilkan laman perawatan, admin akan memilih jenis hewan. Setelah memilih jenis hewan, sistem akan menampilkan laman daftar jenis hewan. Setelah menampilkan daftar jenis hewan,
admin akan mengelola daftar jenis hewan seperti tambah, edit, dan hapus. Setelah itu, data yang terbaru akan tersimpan di database. 7. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi objek dan mengindikasikan atau memberi petunjuk atau tanda komunikasi di antara objek-objek tersebut. 1. Sequence diagram customer daftar. Di sini aktor seperti kita lihat, yaitu customer memulai yaitu klik sign up pada form pendaftaran. Nah, setelah form pendaftaran terbuka, customer menginput data customer sendiri. Nah, setelah menginput data customer, sistem akan membaca apakah data itu benar atau masih ada yang salah. Jika benar, ya, customer mengklik save dan data tersebut tersimpan di database. Diagram customer login. Langkah pertama, customer membuka form login. Nah, setelah membuka form login, sistem akan membukanya. Setelah membuka, customer menginput email dan password. Setelah menginput email dan password, sistem akan mengecek pada database apakah email itu valid atau tidak, atau passwordnya. Kalau email sudah valid, customer akan masuk ke laman web. 3. Sequence diagram customer cari perawatan. Langkah pertama, ada customer mengklik cari perawatan. Setelah mengklik cari perawatan, sistem akan menampilkan kolom pencarian. Pada kolom pencarian, customer hanya mengisi apa yang dicari perawatan, dan setelah itu mengklik enter. Setelah mengklik enter, sistem akan membaca perintah dan akan menampilkan daftar perawatan. Setelah itu selesai. 4. Ada sequence diagram customer untuk booking. Langkah pertama, customer memilih jenis hewan. Setelah memilih jenis hewan, sistem akan menampilkan laman jenis hewan. Dari laman jenis hewan, customer memilih jenis perawatan yang diinginkan dan mengisi tanggal dan waktu pemesanan. Setelah mengisi tanggal dan waktu pemesanan, customer hanya mengklik booking. Setelah mengklik booking, sistem akan menyimpan pada data. 5. Sequence mengisi formulir. Langkah pertama, customer memilih form formulir pemesanan. Selanjutnya, sistem form formulir pemesanan menampilkan form formulir pemesanan. Setelah sistem menampilkan, customer selanjutnya mengisi formulir pemesanan. Nah, jika sistem membaca data formulir pemesanannya gagal, sistem akan menampilkan form formulir pemesanan kembali, dan jika berhasil, data formulir pemesanan akan disimpan pada database. Keenam, ada diagram customer konfirmasi bayar. Langkah pertama yaitu dilakukan oleh aktor customer sendiri, mengklik konfirmasi bayar pada form. Sistem akan menampilkan form tagihan. Setelah menampilkan form tagihan, customer memilih metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, sistem akan menampilkan pilih COD atau transfer. Jika pilih COD, sistem
akan menyimpan data pada database. Jika pilih transfer, form akan menampilkan nomor rekening yang akan dikirim untuk pembayaran si customer tersebut. Setelah itu, data yang 7. Sequence diagram admin daftar. Langkah pertama dari aktor admin mengklik sign up dan sistem menampilkan form daftar. Setelah sistem menampilkan form daftar, admin menginput data admin seperti email, password, dan lainnya. Setelah itu, form daftar akan mengecek atau 8. Sequence diagram admin login. Langkah pertama yang dilakukan oleh admin yaitu membuka form login. Setelah membuka form login, admin menginput email dan password. Setelah menginput email dan password, sistem akan mengecek data pada database apakah email itu valid atau password valid atau tidak. Jika tidak, admin akan menginput email kembali, dan sebelum menginput, sistem akan memberikan peringatan kepada admin ternyata data itu salah. Setelah input dan email dan password kembali, sistem akan meng-save data pada database. 9. Sequence diagram admin mengelola jenis hewan. Langkah pertama yang dilakukan oleh admin yaitu mengklik menu perawatan pada form. Nah, dari form menampilkan laman perawatan. Setelah menampilkan laman perawatan, admin memilih jenis hewan. Setelah memilih jenis hewan, sistem akan menampilkan laman daftar jenis hewan. Setelah menampilkan daftar, admin mengelola daftar jenis hewan tersebut dan menyimpan datanya di data. 10. Sequence diagram admin mengelola daftar perawatan. Langkah pertama, admin mengklik menu perawatan. Setelah mengklik menu perawatan, selanjutnya form menampilkan laman perawatan. Setelah menampilkan laman perawatan, admin akan memilih jenis perawatan. Setelah memilih jenis perawatan, form menampilkan laman daftar jenis perawatan. Setelah menampilkan laman jenis perawatan, admin akan mengelola jenis perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan interface admin dan juga usernya, serta struktur navigasi admin dan juga usernya. Nah, di sini ada desain antarmuka admin. Pertama-tama kita memasukkan ID user dan juga passwordnya. ID-nya itu admin dan passwordnya juga admin. Nah, di sini masuk ke dashboard. Di dashboard ada apa aja sih? Nah, di sini ada perawatan, ada booking, dan juga ada hewan, ada jenis hewannya. Lalu di sini ada data admin. Nah, di sini kita bisa mengupdate nih nama penshopnya, alamat petshopnya, kontak, nama pemilik. Nah, di sini kita bisa mengupdate, bisa mengubah, bisa menambahkan, bisa mengupdate. Nah, lalu di sini ada profil pengguna aplikasinya. Pengelola ininya ya, adminnya, kita bisa menambahkan nama, email, telepon, nick, alamat, dan juga bisa. Lalu ada perawatan, ada apa aja. Nah, di perawatan itu ada detail, ada edit, dan juga ada hapus, dan juga insert data tambah perawatan.
Nah, ini contohnya. Di sini ada ID perawatan, kita bisa menambahkan, bisa jenis hewannya, bisa perawatannya, keterangan, harganya, perawatan hewan, edit, tanggal. Nah, di sini ada detail. Di detail tertera seperti ID perawatan, jenis hewan, jenis perawatannya, keterangannya apa. Nah, di sini di detail perawatan. Di booking juga sama. Di booking kita di sini bisa melihat ada ID booking, ada pemesanan, ada jumlah bookingannya, totalnya. Nah, di sini kita bisa melihat di booking. Lalu ada jenis hewan. Nah, di jenis hewan ini ada apa aja sih? Kita menyediakan ada kucing, anjing, dan juga kelinci. Di sini kita bisa mengedit dan juga bisa menghapus. Lalu di pemesanan. Di sini tertera ketika si pemesan memesan jenis perawatannya, jenis hewan dan jenis perawatannya di sini tertera. Lalu di desain antarmuka user. Pertama itu halaman utama. Halaman utama seperti pada gambar seperti berikut. Lalu ada tentang web. Tentang web ini ada penjelasan kita membuat program ini tuh untuk apa alasannya. Nah, di daftar harga perawatan kita bisa melihat harga dan juga perawatan apa aja yang tersedia, perawatan hewan apa aja yang tersedia seperti anjing, kucing, dan juga kelinci. Nah, di jam operasional juga kita bisa melihat bukanya tuh pukul berapa sih dan hari apa. Di sini menyediakan hari Senin sampai hari Jumat dari jam 9 sampai jam 10 malam. Lalu ada bagian anggota. Nah, di anggota bagian-bagiannya ada Rizky Poja, Yesi, Fikar, Mulki Adam, dan juga Aidah, Siti Aidah. Dan di pesan grooming di sini kita bisa memasukkan alamat, namanya, dan pesanannya. Nah, masuk ke struktur navigasi admin. Pertama kita login. Ini si admin bisa menambahkan berita, bisa edit, bisa nambah, dan juga bisa delete. Lalu bisa mengupdate produk. Nah, di sini bisa menambahkan jenis hewan, terus jenis perawatan. Nah, di sini bisa mengedit dan juga bisa mendelete. Sama member updating juga seperti itu. Ada edit, delete, dan seperti berikut. Lalu logout. Di user ada halaman utama, ada bagian kolom tentang, daftar harga, produk, dan daftar harganya juga. Ada jam operasional, jadwal lengkap GoPayShop-nya, ada anggota, pesan grooming, form pemesanan, dan juga konfirmasi pembayaran. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mempresentasikan latar belakang tadi, sekarang memperlihatkan atau menayangkan bagian front end ini. Nah, sebelumnya saya akan mengaktifkan seperti ini. Lalu saya akan memanggil alamat penyimpanan web. Nah, ini adalah tampilan depan atau halaman utama dari web kami. Di sini ada kata sambutan atau penjelasan tentang apa web ini. Nah, itu dia. Lalu di bagian tentang kami memperlihatkan
tujuan kami, maksud ataupun latar belakang dalam pembuatan web ini, disertakan nama-nama anggota dan NIM-nya. Lalu ke bawah akan ada daftar harga. Daftar harga ini meliputi jenis-jenis perawatan hewan yang kami sediakan. Ada berbagai macam hewan, ada kucing, anjing, dan kelinci. Lalu untuk jenis perawatannya sendiri ada treatment kutu, treatment jamur, dan juga styling dengan harga yang berbeda. Lalu di bawah akan ada jam operasional. Jam operasional ini dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 malam. Dan selanjutnya di sini kita menampilkan anggota kelompok 7 di mana nama anggota ini dicantumkan beserta tugasnya masing-masing. Ada saya sendiri sebagai bagian program 1 atau front end, lalu Vika Ramdan bagian program 2 atau back end, Siti Nur Aidah bagian perancangan, lalu Yesi Sulastri dan Mulki Adam Hakiki yang juga ada di bagian perancangan. Dan setelah itu, ketika konsumen sudah melihat ini semua, kita akan mengarahkannya untuk mengisi formulir pemesanan. Pertama, konsumen harus mengisi namanya, lalu ada juga email yang harus diisi, lalu subjek ini berisi jenis hewan yang akan diberi perawatan nanti, lalu message di sini lebih ke request atau alamat request dan alamat konsumen, karena kan di sini sistemnya antar jemput hewan gitu, jadi harus menyertakan alamatnya. Nah, ketika sudah mengisi semuanya, konsumen akan mengklik ini. Nah, ketika sudah mengklik, di sini akan tertulis pesanan daftar, kirim bukti pembayaran ke nomor di atas. Jadi, konsumen diharuskan mengirim bukti pembayaran ke nomor yang tertera di atas ini, ke rekening ini. Dan jika konsumen ingin mengunjungi alamat atau ingin mengunjungi langsung tempatnya, ada juga di sini untuk bagian lokasi. Dan jika ingin menghubungi lewat email, di sini juga tertera email dari web kami. Lalu adapun kode atau script yang membangun web front end itu adalah ini. Ini ada di bagian application, bagian home. Kami tidak bikin banyak file, melainkan memilihnya untuk dijadikan satu saja, mulai dari header sampai footer. Nah, ini adalah bagian atas, lebih tepatnya bagian judul. Untuk lebih jelas bisa dilihat lagi webnya. Nah, kode yang tadi itu adalah kode halaman untuk halaman utama ini. Nah, ini tuh yang Go Pet Shop ini, kode yang ini nih. Nah, ini. Lalu bagian ini ada bagian script bootstrap-nya. Nah, ini mulai masuk ke bagian header. Bagian header itu di sini ada nomor telepon, lalu ada jadwal operasionalnya juga, seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Lalu ini adalah bagian menu. Nah, ini adalah bagian menu yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya dan sudah saya tampilkan juga isinya. Nah, ini dia. Pertama, tentang daftar harga, jam operasional, anggota, dan pesan grooming. Lalu setelah itu ada juga slide. Nah, slide ini adalah gambar ini yang bisa di ganti-ganti seperti ini. Nah, ini namanya slide. Untuk kode slide ini maksud saya. Di sini ada slide pertama, Go Pet Shop. Slide kedua, selamat datang di Go Pet Shop, sesuai dengan gambar yang sudah saya tampilkan tadi.
Jadi ada 8 slide untuk total semuanya. Lalu nah, ini tuh untuk halaman tentang. Jadi kita mulai masuk ke pengisian pengisian halaman. Tadi kan tentang, dan kalihkannya sini, dan isi skrip ini tuh ada di sini. Begitu juga dengan daftar harga perawatan, ada di sini isinya. Lalu untuk jam operasional di sini isinya, sekaligus link atau agar si halaman itu berpindah. Nah, ini juga sama. Ini untuk formulir pendaftaran, ada lokasi, kontak, email, nomor rekening, dan nomor telepon. Nah, ini pembuatan formulirnya, dimana akhirnya ada tulisan send message juga kayak di front endnya. Dan ini adalah penutupnya, penutup untuk pendukung kode-kode di atas. Jadi itu dia tampilan depan kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang web bagian admin, yaitu backend-nya. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu examnya. Sini kita mulai start, kita klik start, lalu kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kita masuk ke web browser. Saya menggunakan Google Chrome. Lalu kita ketikkan localhost untuk memanggil. Localhost, oke, lalu enter. Nah, ini adalah tampilan laman web admin. Pertama, admin harus memasukkan user ID dan password. User ID-nya adalah admin, password-nya juga adalah admin. Lalu klik sign in. Oke. Nah, ini setelah admin login. Ini adalah laman dashboard-nya, terdiri dari perawatan, ada daftar perawatan di bawahnya, booking, di sini ada daftar booking, jenis hewan, daftar jenis hewan. Lalu di sisi kanan atas ada logout dan ada kalender, dan bagian footer-nya ada sistem jasa perawatan hewan kelompok 7. Lalu kita lihat di GoPetShop. Di GoPetShop ini tersendiri, subunitnya ada daftar perawatan, daftar hewan, dan user. User ini adalah sebagai admin. Mari kita klik daftar perawatan. Nah, ini dia tampil lamanan daftar perawatan. Di sini ada daftar perawatan, insert, dan kita lihat. Jadi tabel pertama ada nomor dan ID perawatan, jenis hewan, jenis perawatan, keterangan, harga perawat hewan, dan aksi juga stok. Saya akan disini mencoba, untuk aksinya ada details, hapus, dan edit. Kita mencari BR009. Nah, untuk ID perawatan BR009, jenis hewannya adalah kelinci, jenis perawatannya adalah full grooming, KLI. KLI itu adalah kode kelinci, keterangannya itu adalah perawatan semua tubuh termasuk cukur bulu hewan. Untuk harga
customer-nya adalah 195.000. Untuk perawat hewan tersebut adalah Choi Shukun. Lalu kita lihat details. Nah, ini adalah tampilan laman details perawatan. ID perawatannya tadi seperti sama, BR009, jenis hewan kelinci, jenis perawatan full grooming, KLI, keterangan perawatan semua tubuh termasuk cukur, harga produk ini adalah harga produk untuk jenis perawatannya yaitu 145.000. Harga jual ini adalah untuk harga customer 195.000. Perawat hewannya adalah Choi Shukun. Ada tanggal input, stop, dan update. Lalu kita kembali, balik. Nah, sini di insert sendiri kita akan coba insert data. ID perawatan di sini otomatis menjadi BR014. Kita pilih jenis hewan. Di sini ada pilih kategori. Kita klik. Di sini ada 3 pilihan, kucing, anjing, dan kelinci. Saya akan mencoba kelinci. Pilih perawatannya adalah styling. Untuk keterangannya styling, mendandani. Saya akan mendandani dengan rapih dan styling. Harga produknya adalah kita kira-kira misalnya tuh 95.000. Lalu untuk harga customer kita patok 185.000. Lalu yang akan merawat daftar hewannya adalah Jisoo Kim. Dan stoknya kita isi 6 dan kita masukkan insert data. Nah, sini ada tertera. Kita bisa klik next ataupun kita searching di sini. Coba kita masukkan kode ID perawatan BR0 tadi 14. Nah, ini yang tadi kita masukkan BR014, jenis hewannya itu kelinci, jenis perawatannya styling, keterangannya tadi mendandani dengan rapi dan style. Untuk harga customernya 185.000. Perawat hewannya itu Jisoo Kim. Bentuknya itu ada 6 dan details. Aksinya sama. Kita klik details. Dan datanya pun sama seperti yang tadi kita masukkan. Lalu kita kembali. Lalu kita lihat di sini ada daftar hewan. Daftar hewan di GoPet Shop terdiri dari 3 jenis hewan, yaitu kucing, anjing, dan kelinci. Di sini ada bisa masukkan kategori baru. Admin bisa memasukkan kategori hewan baru dengan mengklik insert data. Dan aksinya juga ada edit dan hapus. Kita lihat juga user. User ini adalah profil pengguna aplikasi ini. Ini ada kelola pengguna, ada nama, email, telepon, NIK, NIK, atau KTP. Di sini ada alamat, ubah profil. Untuk ganti password, user admin adalah admin, password baru, dan ubah password. Saya di sini akan mengganti menjadi sebelum mengganti kita lihat di sini. Di pesan kita lihat ya. Di sini ada admin, adminnya itu adalah Uchiha Sasuke. Seperti ini, Uchiha Sasuke. Lalu kita lihat di user karena kita akan mengubahnya menjadi kelompok 7. Kelompok 7 dan emailnya kita ganti juga kelompok 7. Alamatnya kita persingkat menjadi Sukabumi saja.
lalu ubah profil. Di sini ada pemberitahuan edit data berhasil. Di sini sudah berhasil kelompok 7. Dan kita lihat di sini dipesan apakah berubah. Nah, untuk admin, kelompok 7-nya berubah. Yang tadinya awalnya Uchiha Sasuke menjadi kelompok 7. Jadi pesan bisa mencari perawatan, masukkan nama perawatan atau kode perawatan seperti yang tadi kita lakukan. Lalu selanjutnya ada nomor perawatan jumlah, lalu kita mengetikkan 1, lalu jumlahkan, akan update, akan secara otomatis muncul harganya 165. Bila kita memasukkan jumlahnya 2 dan klik update, otomatis totalnya akan menjumlahkan sendiri menjadi 330. Kita masukkan 1, lalu klik update. Nah, ini menjumlahkan sendiri. Kita masukkan 2. Nah, ini menjumlahkan sendiri juga. Lalu kita lihat di total semua. Total semua itu adalah menjumlahkan kedua perawatan tadi. Semuanya menjadi 530.000. Di sini ada berbagai perawatan, hampir 12 perawatan. 12 perawatan data. Dan masing-masing satu hewan memiliki 4 perawatan. Ini ada aksinya, ada update dan close hapus. Lalu kita lihat di booking. Booking sendiri terdiri dari nomor, ID booking, perawatannya seperti BR010, styling, strip, KLI. KLI itu adalah kelinci, kodenya. Lalu jumlah pemesannya itu adalah 1, totalnya itu adalah 200.000. Kasir ini adalah tadi admin. Itu kelompok 7, adminnya awalnya itu sama Uchiha Sasuke dan berubah menjadi kelompok 7. Tanggal pembookingan customer adalah 12 September 2020. Yang di bawahnya juga sama. Pemasukan saat ini adalah jumlah dari total tersebut, 515.000. Lalu kita lihat pengaturan toko. Pengaturan toko itu adalah yang ini nih. Nama pet shopnya kita adalah Go Pet Shop. Alamat pet shopnya itu City Mall, Kota Sukabumi untuk kontaknya. Lalu nama pemilik pet shopnya adalah Sho Kyu-hyun. Aksinya adalah di sini adalah update. Kita masuk ke sini. Lalu kita lihat sablon untuk codingannya. Nah, di sini ada laman perawatan. Ada details perawatan tambah stok yang tadi seperti yang saya jelaskan. Ini adalah ID perawatan. Ini ID perawatan, jenis hewan, jenis perawatan. Codingannya ada di sini. ID perawatan, jenis hewan, jenis perawatan, keterangan, dan update. Sebagainya masih banyak. Lalu di ini juga masih codingan perawatan. Ada perawatan tambah stok berhasil, lalu nomor ID. Ini itu adalah sama dengan yang di insert data. Untuk codingan insert data, sama ID perawatan, jenis hewan, perawatan, tanggal input. Nah, ini ada daftar perawatnya. Kita menggunakan option biar mencari pilihannya. Lalu di sini ada kategori. Untuk codingan kategori ini kita lihat jenis perawatan, daftar perawatan. Kategorinya ada 3, kucing, anjing, dan kelinci. Kita lihat. Nah, di sini nomor, jenis hewan,
tanggal dan aksi. Sama nomor, jenis hewan, tanggal dan aksi. Kalau masuk tabnya, di sini ada tambah. Lalu kita lihat di ID booking. Di sini booking. Seperti kita lihat booking. Nah, sini nomor, ID booking, perawatan, jumlah, total, kasir, dan tanggal booking. Kita masukkannya di sini. Ada nomor, ID, perawatan, jumlah. Di sini stylenya, weight-nya 10%. Seperti itu. Kita lihat juga, oh ini pengaturan. Pengaturan ini adalah pengaturan toko yang tadi sudah jelaskan. Nama pet shop, alamat pet shop, kotak, nama pemilik pet shop, dan aksi. Kita bisa mengubahnya di sini untuk menampilkan di web browsernya. Untuk user ini adalah profil pengguna aplikasi yang tadi, profil pengguna aplikasi. Ada edit data berhasil, hapus data berhasil, ini notifikasinya. Lalu ini codingannya ada di sini, ada nama. Nah, ini ada codingan footer. Nah, kita lihat footer itu bagian bawahnya sistem jasa perawatan hewan. Ini adalah tampilannya di sini. Nah, sistem jasa perawatan hewan. Untuk menampilkannya, kita coba sistem perawatan hewan kelompok 7. Uni, kita ketik Uni Universitas Bina Info. Kita ctrls. Kita lihat, refresh. Nah, muncul sistem jasa perawatan hewan kelompok 7 Universitas Bina Sarana Informatika Sukabumi. Kita lihat lagi apakah masih ada. Untuk home, dashboard, ini adalah halaman dashboard yang tadi. Nah, ini halaman dashboardnya, ada perawatan booking dan itu. Nah, di sini adalah perawatan booking hewan. Kita lihat lagi codingan home sidebar. Nah, sidebar ini codingan dari ini. Nah, bahwa ini yang mengoperasi ini nih. Go Pet Shop, subunitnya adalah daftar perawatan, daftar hewan, dan user. Kita juga bisa menambahkan, misalnya kita tambahkan di sini nih, daftar. Kan tadi ada dashboard, Go Pet Shop, dan setting. Misalnya kita ingin menambahkan di Go Pet Shop. Kita copy saja sebagian, ctrl copy, lalu enter dan paste. Kita ubah menjadi kelompok pet shop, go. Kita copy saja, ctrl copy, lalu enter dan ctrl paste. Lalu di sini kita ganti menjadi, contohnya, misalnya saya menekan Go Pet Shop kelompok 7. Di sininya Go Pet Shop. Lalu kita ctrls dan kita lihat ke web browsernya. Kita refresh apa yang terjadi. Dan di sini ada penambahan subunit di Go Pet Shop, yaitu Go Pet Shop kelompok 7. Coba kita kembalikan. Kita hapus.
dan Ctrls untuk menyimpan, dan kita lihat refresh. Nah, yang tadi kita tambahkan sudah menghilang ataupun terhapus. Nah, cukup sekian dari kelompok kami untuk tampilan web adminnya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nur Aidah. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan sistem informasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada agar dalam penggunaan dapat bekerja secara optimal. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu pertama, sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena lingkungan luar atau perubahan bisnis. Kemudian yang keempat, sistem terinfeksi malware aktif. Kemudian yang kelima, sistem berkas korup. Dan yang terakhir, perangkat keras melemah. Pemeliharaan sistem meliputi pertama, sistem backup, membuat salinan atau copy untuk data-data penting perusahaan yang ada pada komputer user maupun server ke dalam backup storage atau external disk. Kemudian yang kedua, sistem optimization, melakukan defragmentasi data dan membuang sampah-sampah yang ada pada komputer, serta memperbaiki kesalahan setting sehingga komputer dapat berjalan normal. Yang ketiga, sistem reboot, membangun data menata ulang kembali sistem yang rusak oleh faktor yang tidak disengaja agar sistem dapat bekerja normal kembali. Kemudian yang keempat, sistem upgrade, menambah fungsi, memperbaharui sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta melakukan testing stabilitas untuk hardware dan software. Kemudian yang kelima, training dan pelatihan, memberikan pengarahan dan konsultasi kepada operator komputer sehingga operator dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan prosedur pengoperasian komputer yang baik dan benar. Yang keenam, update antivirus dan pembersihan virus, melakukan update definition file antivirus sehingga antivirus yang ada dapat memproteksi komputer dari serangan virus baik virus lama maupun baru, dan juga melakukan scanning virus serta membersihkan komputer dari virus. Yang ketujuh, sistem security, pemasangan firewall dan sistem autentifikasi untuk pengamanan sistem dan data penting perusahaan dari orang luar yang tidak berkepentingan. Mengatur pemeliharaan sistem. Dalam pemeliharaan sistem, kita perlu mengelola tindakan yang akan dilakukan sehingga proses pemeliharaan bisa terlaksana secara teratur dan terkontrol. Berikut caranya, yaitu menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, merekam kegiatan pemeliharaan sistem menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem, mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Bab 3, penutup kesimpulan. Berdasarkan penganalisan dan pembahasan hasil yang telah kami paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, GoPetShop diharapkan dapat bersaing dengan website-website yang sudah ada sebelumnya. Kedua, kami juga berharap dengan adanya GoPetShop, pelanggan bisa merasakan kemudahan dalam melakukan pemesanan jasa perawatan hewan. Ketiga, dengan penambahan jenis hewan di GoPetShop, dapat diharapkan banyak pelanggan bisa menggunakan website penulis. Demikian pokok pembahasan yang penulis sampaikan. Besar harapan penulis, makalah ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan penulis sendiri. Karena keterbatasan waktu, pengetahuan, dan referensi, penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar makalah ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.